Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Lanjutin video yang sebelumnya. Jadi di video tune up yang udah kami buat di awal, kami lanjutkan buat kalian yang pengen tune up sendiri, teknis-teknis tune up dan part-part yang harus kalian siapkan. Jadi ini kami lanjutkan videonya. Biasanya khusus dua part ini ya. Ini kita mulai dari sini dulu. Ini bel. Khusus di part bel ini kalian bisa lihat dulu perlu diganti atau enggak. Kalau perlu berarti kalian harus siapin part barunya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini part bekas kami pakai ya, walaupun kelihatan kayak masih mulus tapi ada beberapa titik yang udah retak, makanya kami ganti. Jadi ini part-part bekas yang udah pernah kami ganti. Habis itu kalian bisa coba cek, kalian goyang-goyangkan di bagian pulinya di waktu kondisi terpasang. Ini bisa kalian goyang-goyangkan di sini. Kalau udah terasa kayak goyang ini berarti kalian perlu pesan juga. Jumlah puli di BMW ini ada 3 buah ya. Untuk yang punya kami yang rusak satu, makanya beli satu aja. Dan ini juga part bekasnya karena yang barunya udah terpasang, ada juga di video yang udah kami buat. Jadi untuk dua part ini kita pastikan dulu perlu diganti atau enggak. Habis itu kalau ini wajib kita beli ya. Ini filter udara. Ini harganya sekitar 100.000 kalau nggak salah. Oh iya, yang ini kalau kalian beli di Bukalapak ini nemunya sekitar 200-an lebih, tapi kalau di Shopee kita beli di luar negeri paling 100 lebih dikit. Kalau yang ini yang panjang harganya 125.000, sementara yang pendek itu udah cuma sekitar 70 kok nggak salah, entah 55 entah 70. Habis itu ini wajib juga. Jadi ini part baru ya, belum kami pakai karena kami belum ada ganti oli dan juga belum tune up. Jadi ini memang part baru. Ini harganya sekitar 70.000 kalau nggak salah. Ini udah full set ya, sama o-ring yang di bawah, o-ring yang di filter, sama o-ring kecilnya juga udah ada, udah full set. Habis itu ini harganya cuma sekitar 200.000. Ini filter minyak untuk M43. Tapi kalau untuk N42 dan M54 harganya sekitar 400 kalau nggak salah, karena di filternya itu ada pressure regulator. Sementara kalau di M43 ini pressure regulatornya itu terpisah. Jadi yang M43 ini lebih murah, dia harganya cuma 200.000. Habis itu ini sebenarnya di BMW kami yang silver ini masih bagus ya. AC-nya juga masih dingin, blower masih nyala. Tapi karena kami jauh dan ini barang penting, makanya ini kami stok. Takut nanti kalau misalkan bermasalah mobil nggak dingin kan. Jadi ini kami stok. Ini resistor AC yang Jerman, harganya 500. Dan ini part baru, belum kami pakai karena yang di mobil juga masih bagus. Berhubung kami jauh, jadi yang penting-penting ini harus di stok. Sebenarnya ada satu lagi stok kami, yaitu pompa bensin. Karena pompa bensin ini nanti penggantiannya itu berdasarkan kondisi ya. Kondisi dalam artian sensor minyaknya udah nggak pas, atau sesekali mobil ada sendat. Tapi kalau udah jatuh di angka 170.000 km, walaupun belum ada indikasi, kami bakalan ganti itu pompa bensin. Jadi untuk part yang belum lengkap di sini itu yang belum kami beli. Kalau untuk tune up itu busi, yang jelas cleaner elektrik, cleaner engine, sama kalau untuk tali busi kalian itu sebenarnya kalau untuk di M43, kalau misalkan kita nggak minim budget itu kita beli aja langsung full set, nggak ada masalah, harganya sekitar 900-an. Tapi buat yang minim budget itu kalian cek aja lebih bagus. Tapi cek bukan dilihat ya, cek diukur, dalam artian kalau udah di atas 8.000 kilo ohm ganti. Lebih bagusnya sih malah di bawah 5.000 kilo ohm, supaya pembakarannya itu nggak ada yang miss, jadi nggak ada yang pembakaran yang gagal. Paling bagus itu di bawah 5.000 kilo ohm. Habis itu kalau kita lihat situs-situs online di luar negeri itu ada yang jual rakitan. Kalau menurut kami itu lebih bagus lagi.
yang rakitan. Warnanya juga bisa kita pilih dan kualitasnya juga bagus kabelnya. Jadi kalau kalian ada link yang bisa buat rakitan, lebih bagus kalian buat tali businya yang rakitan. Sekarang kami mau lanjutkan teknis pengerjaannya. Yang pertama kali kalian kerjain itu dibuka koneksi negatifnya, supaya kalau misalkan ada kesalahan kerja atau segala macam, ini bagian dari safety juga untuk pekerjaan kita. Habis itu misalnya indikator bensin kalian udah bermasalah atau kalian mau ganti pompa bensin, atau sekedar kita senter di bagian tangki kotor enggaknya, itu kan kita harus buka jok belakang. Caranya ini kita posisikan jari di sini karena penguncinya pas di sini kalau nggak salah. Habis itu kita hentak dikit, nah itu udah kebuka dia, gitu aja sebelah sana. Nanti di dalam itu emang udah tinggal enak, tinggal buka baut 10, mungkin sekitar 10 atau 15 menit selesai kita ganti pompa bensinnya. Karena ini kita nggak lagi kerjain, jadi ya udah videonya sampai sini aja. Buat kalian yang pengen ngerjain, dah pasti kalau udah terbuka ini udah ngerti, karena emang cukup gampang ya. Habis itu kita lanjut di bagian filter. Itu di bagian filter kita tinggal buka pengunci ini pasti kalian tahu kita ganti filter. Jadi pekerjaannya kita urut sesuai yang mudah-mudah dulu. Udah selesai kita ganti filter ini, kita masuk ke sini. Di bagian sini misalkan kalian ganti bel segala macam, ini ada video juga tutorialnya. Pengikat ini dia ada putaran yang kebalik, ada yang enggak. Jadi ini buat ngikatnya kalian hati-hati, ataupun kalian cek video otomotif net yang lain waktu ganti bel ini. Jadi buat punya kami ini dua-dua udah kami ganti belnya. Habis itu udah selesai kita ganti ini kan sekalian pulinya ya. Kalau misalkan pulinya ada bermasalah, kita lanjut pengecekan ini tali busi. Tali busi ini bukan kita lihat visual, tapi kita ukur tahanannya berapa ohm. Pokoknya kalau udah di atas 8000 kilo ohm kita ganti aja, karena itu nanti udah ada misfire. Habis itu kita lanjut ke bagian sini. Jadi kita gunakan cleaner elektrik buat bersihkan soket dan dalemannya. Di dalam bagian idle up ini tinggal buka baut 2 ini kita bersihkan. Gitu juga di bagian sini, vakumnya kita bersihkan. Habis itu lanjut ke bagian sini. Ini kita cabut. Di bagian sini ini ada o-ringnya. Jadi ini kalian ganti aja, karena kalau tekanan di dalam mesin ini yang 0, sekian itu hilang, pengaruh juga di bagian idle-nya. Jadi mesinnya itu kayak rada-rada nggak enak gitu. Jadi o-ring ini lebih bagus kalian ganti aja. Kalian angkat ini kan sekalian kalian cek kondisi oli, karena kan di paket tune up ini kita asumsikan kita mau ganti oli juga. Udah kita selesaikan semua di bagian elektrik, yang ini, yang ini. Habis itu kan tadi kita udah senter tangki tuh, yang pertama kali kita kerjakan kita senter tangki. Kalau di bagian tangki itu kotor, kita cuci tangkinya. Udah kita cuci, udah bersih. Kalau dia kotor, ini pressure regulator ini kita ganti. Ini sekitar 150 atau 200 harganya. Tapi kalau di kondisi tangki itu bersih, ini nggak perlu kita ganti, nggak apa-apa. Karena kalau kotor kita asumsi tekanannya ini udah rusak ya, karena udah terganggu. Apalagi kalau mobil kalian ini yang punya riwayat sendat atau RPM-nya itu nggak jelas, udah terlalu parah. Tune up paket komplit ya. Ini kalian lihat ada 3 pengikat, 1, 2, 3. Waktu yang kecil-kecil ini udah kalian bebasin, ini lagi dibersihkan. Yang ini udah dibersihkan, yang ini udah kita lepas, boot-bootnya udah kita lepas waktu kita buka si filter ini tadi. Sekalian kita buka 3 baut ini buat kita lepas bagian intake atas. Kenapa? Karena kita mau bebasin si injektor. Kita clean injektor, itu tutorialnya di YouTube banyak kali udah cara bersihkannya pakai cleaner secara manual, dan itu lumayan efektif. Kami udah pernah buat di BMW M54. Habis itu waktu ngebuka dia ke atas itu kalian jangan pakai tangan tarik gini, karena kalau pakai tangan tarik gini itu momentumnya atau rentangnya itu nggak terdetek. Jadi kayak gitu udah terlepas tuh
pakai jauh gitu istilahnya. Jadi bisa mengakibatkan mungkin rusak o-ring atau rusak di sebelah-sebelah yang lain. Sementara di sini dia ada segelnya kan. Jadi waktu udah kalian bebasin semua wire-nya itu pakai kayu aja gini. Pakai kayu disongket gini pelan. Jadi dia pelan tapi pasti, dan rentang geraknya itu nggak terlalu jauh, jadi nggak ngerusak yang lain. Karena takutnya bagian ini rusak kan di bagian kepala injektornya. Waktu udah kalian cleaning injektor itu kalian dongkrak di bagian kiri. Lebih bagus sih ban kiri depan ya, didongkrak agak tinggi, atau pakai jack stand, pakai diganjel pakai ban serep dia, itu juga bisa, lebih safety malahan. Kita dongkrak dan ban serepnya kita taruh di bawah ban. Itu kita ganti filter bensin yang di bawah sini. Itu cuma pakai klem biasa aja. Kalau bisa kalian stok klemnya 2 buah yang baru, udah kalian buka. Waktu kalian lihat pasti bisa, karena cuma pakai baut 10 sama klem biasa aja. Jadi udah kalian pasang si filter bensinnya yang baru, sekalian kalian drain olinya. Habis itu di baut pengikat drainnya itu kita ganti pakai part yang baru. Sebentar, untuk di pengikat drain bawah itu kita ganti pakai ini yang baru, ring kuningan yang baru nih, tembaga maksud saya. Jadi kita ganti pakai ini supaya nggak ada bocor, dan ikatannya itu nggak perlu sampai putus baut atau sampai buat dol ya. Jadi kalau misalkan ininya baru, dia kan punya nilai elastis juga kalau tembaga waktu kita ikat pakai mor. Jadi yang ada serambut-rambut bocor itu sama dia dikondisikan badan ringnya itu supaya rapat. Jadi kita harus ganti pakai yang baru. Selesai kerjaan di bawah, agak ke depan dikit, kalau misalkan kalian mau ganti coolant itu di bagian radiator sebelah kiri ini ada memang drainnya. Itu bisa kalian drain coolantnya supaya kalau kalian mau ganti coolant itu gampang. Jadi kalian ganti coolantnya juga. Habis itu di tune up kalian itu sekalian kalian lihat ini. Kalau yang lain itu hampir jarang ya perlu kita ganti. Ini kan air terpanas lewat sini, dan ini memang lebih sering perlu kita ganti ya, sama ininya juga. Jadi kalau udah selesai semua, udah kalian pasang injektor, udah kalian pasang intake yang atas, udah kalian ikat itu, yang ini udah kalian pasang semua, itu kalian bisa lanjut isi oli pakai Castrol 5W30 full sintetik. Kenapa full sintetik? Karena di BMW ini banyak sil-sil karet ya, jadi yang oli full sintetik ini lebih bersahabat. Jadi buat sil-sil kalian tuh nggak bocor. Jadi kalau misalkan kalian, apalagi kalian pemakai BMW M42 itu yang riwayatnya sering bocor-bocor, rembes-rembes, itu sebenarnya pengaruh juga dari pemakaian oli kalian ya. Misalkan oli kalian itu udah keluar dari manual book atau udah ganti oli yang kalian anggap bagus, malahan jadi bocor-bocor karena bukan lagi full sintetik. Pekerjaan tune up ini jadi makan waktu kalau misalkan kita temui di bagian tangki itu kotor. Jadi kita harus selesaikan dulu di bagian tangki. Kalau memang di bagian tangki kotor udah selesai kita bersihkan, baru kita bisa lanjut sekalian yang bagian bawahnya di sistem bahan bakarnya, di bagian filter, baru kita bisa lanjut ke depan di bagian injektor. Tapi kalau misalkan di bagian tangki ini kotornya cuma dikit atau segala macam, itu nggak masalah, kita ganti aja filternya, sama kita cuci aja injektor, dan regulator yang depan itu juga nggak perlu kita ganti jadinya. Jadi PR-nya ini bisa jadi nambah kalau kita temukan di bagian tangki itu kotor. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe di channel Otomotif Net. Jangan lupa untuk follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.